Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 Sinyal dan Sistem kelas C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait 3 soal dan 5 soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sinyal dan Sistem, yakni Ibu Enda Setiawati, STMT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Reina Betania Brutu dengan NIM 2306072 bersama rekan saya Gias Wahyu Supriyanto dengan NIM 2304167 dan Muhammad Zidan Firdaus dengan NIM 2300989. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal-soalnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, yang dimana soal itu memiliki perintah untuk membangkitkan sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 detik. Oke, seperti yang bisa dilihat pada gambar, di sini saya telah membuat codingan pun juga dengan hasilnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kenapa seperti itu? Nah, pertama yang akan dan harus dibangun adalah parameter sinyal atau frekuensi atau kepadatan dari sinyal tersebut. Yang kedua ada waktu. Nah, ini tadi yang disebutkan harus dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 dengan rentang waktu 0,01 detik. Seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk membangkitkan sinyal atau sinyal sinus itu memiliki rumus X sama dengan sin 2 kali Pi kali F kali T, di mana Pi itu bernilai 3,14, F bernilai 5, dan T bernilai 0 dengan rentang waktu 0,01 sampai 2. Seperti itu. Lalu di bawah ada plot. Nah, plot ini berguna dan berfungsi untuk menghasilkan sebuah gambar figur yang nantinya diproyeksikan di MATLAB tersebut. Nah, di perintah ini ada disebut plot T dan X, yaitu menghasilkan gambar berdasarkan informasi dari dari variabel T dan X, di mana T adalah waktunya dan X adalah kebangkitan dari sinyalnya. Lalu ada X label, itu menamai gitu ya, di garis kartesius X-nya bisa dilihat di bawah, di gambar kanan, di bagian bawah waktu detik itu bisa diatur menggunakan X label. Yang kedua ada Y label, itu di bagian kiri untuk amplitudo, dan title di bagian paling atas, dan grid on untuk mengaktifkan si gambar tersebut. Nah, lalu mari kita sedikit analisis tentang gambarnya. Di sini kita bisa lihat dari 0 sampai dengan 2 si sinyal sinusnya. Jadi yang ada dan tergambar dari rentan waktu 0 sampai 2 detik. Setelah itu tidak akan ada lagi gambar atau sinyal sinusoidal yang tergambarkan. Seperti itu. Nah, lalu dari mana bisa mendapatkan satu? Itu berdasarkan tadi dari X-nya, hasil dari sin 2 kali Pi kali F kali T. Kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya nomor 2. Sama, di sini kita diperintahkan untuk membangkitkan sebuah sinyal dengan keterangan S1T sama dengan sin 8 Pi FCT, dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2T sama dengan sin 5 mod 2 Pi FCT tambah 0,5 Pi. Berikan gambar hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Nah, di sini kami kelompok 2 sepakat untuk menyederhanakan terlebih dahulu 5 mod 2-nya, di mana 5 mod 2 dihasilkan adalah 1. Maka dari itu, seperti yang pada digambar, kita tidak membawa 1 itu ke dalam gambar, karena ya apapun yang dikalikan 1 sama dengan yang dikalikan itu tersendiri gitu. Nah, mari kita lihat kembali terhadap codingan yang telah kami buat. Di sini ada frekuensi carrier, frekuensi sampling, dan waktu. Ketiga satuan ini yang diperlukan untuk membangun sinyal yang memang
yang memang diperlukan yang memang jika ada dua sinyal gitu kita perlu tiga hal ini. Nah, untuk yang S1 sama seperti yang di soal dan S2 pun sama seperti itu. Nah, untuk S ini adalah sumari atau hasil perkalian dari S1 dan juga S2. Nah, maksud saya penjumlahan. Nah, setelah daripada itu bisa dilihat kembali ke bagian bawah untuk yang figur. Kita memiliki 3 figur untuk sinyal S1, sinyal S2, dan sinyal hasil penjumlahannya. Seperti itu. Nah, untuk yang diplotkan itu ada T bersamaan dengan S1 pun dengan warnanya adalah biru. Lalu yang kedua ada sinyal dengan S2 dengan warna red. Lalu dengan plot 313 dengan waktu summary atau hasil dari penjumlahan dan juga warna kian. Seperti itu. Nah, seperti itulah untuk gambar nomor 2. Untuk codingan yang di nomor 2. Lalu untuk gambarnya sendiri bisa dilihat juga teman-teman hasilnya seperti di gambar. Oke, selanjutnya ada soal nomor 3 di mana masih diperintahkan untuk membangkitkan sebuah sinyal sinus S1T sama dengan sin 2V 2VFCT dan kalikan dengan sebuah sinyal S2T sama dengan sin 5 mod 2VFCT. Berikan gambar yang perkalian kedua sinyal tersebut. Nah, yang membedakan antara nomor 2, soal nomor 2 dan soal nomor 3 terletak pada operasi yang memang diperintahkan. Untuk nomor 2 tadi diperintahkan untuk penjumlahan, sedangkan di nomor 3 diperintahkan untuk perkalian. Nah, lalu juga untuk yang terdapat pada rumus pun ada perbedaan gitu ya di S1-nya. S1 yang di nomor 2 itu 8 dan di sini adalah 2. Nah, sama seperti yang di nomor 2 tadi yang sudah saya jelaskan, kurang lebih codingannya seperti itu. Yang jadi perbedaan adalah tadi operasinya diubah dan juga keterangan-keterangan atau kategori-kategori yang memang atau rumus-rumus yang ada di S1 dan S2. Kurang lebih seperti itu dan beginilah hasil yang ada di gambarnya. Mungkin cukup sekian dari saya, Gias Supriyanto. Saya serahkan kembali ke moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah perbuatan dari saya tutup dan dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Gias yang telah menjelaskan nomor 1 sampai 3 yang terdapat 5 soal. Untuk soal selanjutnya nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh Reina sendiri. Di nomor 4 tertulis bahwa sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya, sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun sebesar 20%. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan ST sama dengan sin 5 mod 2 PV-CT dengan VC sama dengan 10, maka beri gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Langsung saja kita ke kode MATLAB-nya. Nah, karena di soal sudah ditulis VC-nya itu bernilai 10, maka di baris pertama langsung saja kita tulis VC sama dengan 10. Ini artinya frekuensi pembawa. VC itu frekuensi carrier, artinya frekuensi pembawa. Kemudian nilai S1T-nya itu adalah sin 5 mod 2 PVCT. Nah, 5 mod 2 ini kita sederhanakan. Jadinya 1. 5 mod 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Jadinya sin 1 PVCT. Kemudian dengan rumus atenuasi faktor. Nah, atenuasi faktornya kan 20%. Kita ubah ke nilai desimal. Jadinya 0,2. Nah, selanjutnya kita kalikan atenuasi dari S1 ini, dari sinyal pertama ini, yaitu attenuation underscore faktor dikali atau tulisannya bintang dikali dengan S1. Nah, kemudian kita buatlah plot sinyal awal dan
sinyal yang telah diatenuasi. Karena kan di soal diminta gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Nah, sinyal sebelum atenuasi itu kita buat menjadi plot sinyal awal. Nah, titelnya itu sinyal awal. Kemudian di bawahnya kita buat plot sinyal yang telah diatenuasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ternyata perbedaannya itu ada di garis amplitudo. Kalau yang sinyal awal itu amplitudonya grafiknya itu pas di 1 atau min 1. Nah, kalau yang sinyal yang telah diatenuasi itu amplitudonya ada di 0,2 sama di bawahnya itu ada minus 0,2. Gitu teman-teman. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nomor 5 soalnya itu sebuah sistem penguat memiliki gain 2,5 kali. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan 5, S1T sama dengan sin 5 mod 2 pi VCT, bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Ini mirip-mirip ya teman-teman. Nomor 4 itu yang diminta adalah atenuasi. Kalau nomor 5 itu amplifikasi. Nah, kalau atenuasi itu tadi terjadi penurunan. Kalau di amplifikasi ini terjadi kenaikan amplitudo. Nah, untuk codingan di MATLAB-nya, di sini kita bisa langsung masukkan saja nilai S1-nya. Berarti nilai S1-nya sin 1 dikali pi dikali VCT. Nah, rumus amplification faktornya sama dengan 2,5 karena memiliki gain atau peningkatan sebesar 2,5 kali. Lalu langsung saja ke rumusnya, kita kalikan amplifit S1 sama dengan amplification underscore faktor dikali dengan S1. Nah, di sini kita buat juga yang kayak di nomor 4, ada plot sinyal awal, dan yang bawahnya yang kedua adalah plot sinyal yang telah diamplifikasi. Di sini perbedaannya terletak di amplitudonya. Kalau di amplifikasi sinyal awal itu amplitudonya ada di 1 dan negatif 1. Kalau di sinyal yang telah diperkuat atau sinyal yang telah diamplifikasi itu amplitudonya ada di 2,5 dan negatif 2,5. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah bahas 5 soal pertama, dan selanjutnya kita akan bahas terkait 3 soal yang akan dijelaskan oleh Zidan Firdaus. Oke, di sini pada bagian pertama saya akan menjelaskan bagaimana sinyal direpresentasikan. Di sini diberikan sinyal waktu kontinu berupa sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz, yang artinya sinyal memiliki 5 gelombang dalam 1 detik. Fase di sini yaitu pi per 2 radian menunjukkan pergeseran awal sinyal sebesar 90 derajat atau seperempat periode dari posisi 0. Sinyal ini dapat kita representasikan dengan persamaan pada di bawah ini, pada bagian di bawah ini, dengan xt sama dengan a dikali sin 2 kali pi kali frekuensi dikali waktu ditambah fase awal. Sinyal ini memiliki pola yang berulang secara teratur dengan periode yang dapat dihitung dari persamaan t sama dengan 1 per frekuensi sama dengan 1 per 5, maka menghasilkan 0,2. Nah, untuk satu gelombang penuh pada sinyal ini ada di setiap 0,2 detik. Pada sinyal ini juga fase awal tidak dimulai dari 0, tetapi dimulai dari nilai maksimum yaitu 1. Jika kita lihat grafis sinyal pada waktu, dimulai dari puncak maksimum yaitu 1. Sinyal akan turun ke 0 hingga mencapai minimum dan kembali ke 0 dalam satu periode penuh. Lanjut, kita akan membahas contoh soal nomor 2. Kita akan memodelkan sinyal dari bermacam-macam frekuensi, mulai dari 10 Hz, 20 Hz, hingga 30 Hz. Dengan ketetapan fase awal θ ada di 0. Sinyal sinusoidal dapat direpresentasikan
dalam persamaan seperti di bawah ini, yaitu XT sama dengan A dikali sin dikali 2 dikali Pi dikali frekuensi dikali waktu. Karena pada sinyal ini fase awalnya itu 0, maka fungsi sinyal hanya dituliskan pada persamaan seperti di bawah ini. Sementara untuk periodenya dapat dihitung dalam persamaan sebagai T besar sama dengan 1 per frekuensi. Untuk visualisasinya sendiri, pada frekuensi 10 Hz, grafiknya memiliki sedikit pengulangan pola dalam 1 detik. Jadinya terlihat lebar ya. Sementara frekuensi 30 Hz itu grafiknya memiliki lebih banyak pengulangan pola, jadinya terlihat lebih rapat. Di sini visualisasinya kita ambil contohnya lebih besar gitu. Gambarnya diperbesar gambar sinyalnya. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Oke, pada contoh soal ketiga ini kita memiliki dua macam sinyal, yaitu ada sinyal bertingkat dan juga sinyal segitiga. Kita mulai dari yang bertingkat dulu. Bentuk sinyal bertingkat atau bisa dibilang tangga gitu, karena bentuknya mirip seperti tangga dengan dua level amplitude. Nilai amplitudenya yang satu untuk waktu min 1 kurang dari atau sama dengan T kurang dari 0, 2 untuk waktu 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 1, dan 0 untuk waktu di luar interval negatif 1 hingga 1. Sifat dari sinyal ini tidak berulang atau non-periodik dalam waktu. Terus juga ada discontinue atau perubahan mendadak pada nilai sinyal di titik negatif 1, 0, dan juga 1. Selanjutnya untuk segitiga, sinyal segitiga, bentuk sinyalnya ini seperti segitiga pada umumnya dengan puncak T sama dengan 0 dan dasar antara T sama dengan negatif 3 hingga T sama dengan 3. Nilai amplitude sinyalnya berubah secara linear sesuai dengan waktu. Sifat sinyal segitiga ini sama ya seperti sinyal bertingkat, yaitu non-periodik atau polanya sinyalnya itu tidak akan berulang. Bentuk sinyalnya juga simetris terhadap T sama dengan 0, yang dimana artinya apa yang terjadi pada sumbu sebelah sisi kiri itu akan menjadi cerminan sisi sumbu kanan. Jadinya simetris. Nah, perbedaan dua sinyal ini yaitu yang pertama pada sinyal tingkat nilainya tetap di setiap interval. Ini cocok untuk merepresentasikan data diskrit atau kondisi sistem tertentu. Sementara untuk segitiga menyerupai transisi yang lebih halus. Ini cocok untuk menggambarkan respon yang lebih alami seperti perubahan kecepatan atau posisi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Thank you very much for watching us. See you next time. Bye bye.